Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 27 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian fokuskan orangnya, dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, saat ini tuh dia itu selalu kepikiran kamu terus ya, sedangkan hidup dia kan nggak hanya memprioritaskan kepikiran kamu terus ya, maksudnya banyak prioritas yang bukan banyak, tapi ada prioritas yang harus dia dahulukan, yang harus dia utamakan, sehingganya di sini kalau misalkan terus-terusan mikirin kamu, prioritas yang lain itu justru akan terbengkalai. Makanya di sini dia lebih memilih untuk oke deh, fokusin aja dulu pada pekerjaan gitu ya. Jadi I put myself in work to forget you. Salah satunya ya kerja, gila kerja untuk bisa nggak selalu kepikiran kamu terus, karena hidup dia kan nggak cuma mikirin kamu doang kayak gitu ya. Dia juga punya kehidupan. Dan walaupun kita saat ini tuh berjarak ya, kita kita berpisah ya, secara fisik ya, kita ada jarak gitu, tapi dia selalu kepikiran kamu ya, selalu merasakan hadirmu ya di sisi dia, selalu merasa bahwa kamu itu selalu adalah di hati dia ya, yang bisa dia bawa kemana-mana kayak gitu. Ada satu kalimat atau kata-kata ya yang pernah dia ungkapkan ke kamu dan ingin dia tarik kembali. Kata-kata itu mungkin yang ngebuat situasi kalian akhirnya canggung, akhirnya kalian berpisah, akhirnya kalian bertengkar ya, atau menyakiti hatimu. Nah, itu ada kata-kata yang ingin dia ambil kembali, maksudnya itu ingin dia tarik kembali. Kalau bisa tuh jangan sampai terucap ke kamu kayak gitu, karena situasinya sekarang dia ngerasa kayak menyesal banget ya, dia ngerasa bodoh banget gitu ya, pernah mengatakan itu, sedangkan dia sekarang sadar bahwa dia mencintai kamu. Tuh, I'm starting to understand our connection, kata dia ya. Setelah apa yang telah terjadi di antara kalian ya, kalian bertengkar, kalian berpisah, kalian marahan gitu ya, dia baru sadar ternyata kok ya koneksi antara kamu secara batin dia selalu hadir gitu ya, nggak bisa lepas gitu. Makanya di sini dia selalu kepikiran kamu, karena ya itu tadi, secara batin itu selalu terkoneksi. Tiba-tiba rindu, tiba-tiba keingat, tiba-tiba ingin bernostalgia, tiba-tiba ada sesuatu yang mengingatkan dia ke kamu. Nah, seperti itu. Tuh, I remember everything detail of that day. Jadi apapun ya yang pernah terjadi di hubungan kamu dengan dia, ataupun apapun yang pernah terjadi di antara kalian, dia selalu mengingat, bahkan secara detail dia ingat banget ya. Jadi seperti itu ya, dia selalu keinget kamu terus. Bahkan di sini dia ingat apa yang pernah terjadi di antara kalian, saat-saat kalian bahagia bersama, saat kalian sulit ya, saat kalian saling membutuhkan, atau ada momen-momen tertentu, entah hari jadi, entah itu ada acara apa gitu ya, dia ingat itu. Seven of Swords, Eight of Cups, the Empress,
the world, the lovers reverse, and the king of sword. Ya, jadi dia ini berselingkuh ya dari kamu. Nah, sehingganya kalau berselingkuh itu kan otomatis dia menutup-nutupi dari kamu ya, berbohong dengan kamu. Jadi ketika dia berselingkuh, entah ini kamu mengetahuinya ya, atau memang ada pihak ketiga lah ya, karena di sini Seven of Swords berarti juga ada pihak ketiga, entah ini pihak tiga lainnya atau ya seselingkuhannya itulah yang menginginkan hubungan kalian berakhir. Nah, jadi pihak ketiga ini ya, entah ini selingkuhan ataupun pihak ketiga lainnya yang menginginkan hubungan kalian berakhir ini menyabotase hubungan kalian. Entah ini dia pihak ketiga ini menghasut dia, atau ya gimana lah ya cara si pihak ketiga itu agar hubungan ini berakhir gitu. Jadi ya kenapa hubungan kalian berakhir itu ya ini, karena dia sempat berselingkuh dari kamu, kemudian berbohong sama kamu, akhirnya kalian bertengkar ya, dan ini juga mungkin dari hasutan pihak ketiga yang menginginkan kalian berakhir. Akhirnya ya udah lepas kendali ya, kalian berpisah. Dan ternyata setelah dia pergi dengan selingkuhannya ya, ternyata hubungan dia dengan selingkuhannya ini juga nggak baik-baik aja gitu. Banyak kekecewaan yang dia alami, banyak rasa sakit yang dia alami, dan aku lihat juga menimbulkan trauma ya dari si dianya. Nah, akhirnya di sini dia introspeksi diri ya, menganalisa kenapa sih kok begini gitu ya. Akhirnya didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa oh ternyata aku sering nyakitin kamu ya, aku pernah melakukan tindakan seperti ini, sama hal ini dengan yang aku rasakan kepada kamu kemarin. Akhirnya di sini dia sadar, akhirnya di sini dia mengevaluasi diri ya, siapa sih sebenarnya orang yang memang benar-benar tulus dan orang yang memang benar-benar dia cintai. Dan aku lihat ini kamu, dan mungkin ada yang sebagian dari kalian memang sudah menjadi pasangan sah, kemudian entah kalian bercerai ataupun memang diambang perceraian seperti itu. Nah, setelah itu aku lihat di sini dia sadar ya, karena sudah mendapatkan balasannya ya, karmanya bisa dibilang seperti itu, dengan hal yang sama yang pernah kamu rasakan kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu ya, karena dia tahu ternyata ya cuman kamulah orang yang tulus sama dia, orang yang memang dia cintai gitu. Nah, di sini sekarang dia akan lebih membumi atau lebih bijaksana atau lebih rendah hati ya. Ya bisa dibilang dia di sini sudah belajar dari apa yang pernah terjadi. Dia tidak boleh egois lagi, dia tidak boleh mempermainkan hati kamu lagi gitu ya. Jadi sekarang ini dia lebih ke rendah hati, untuk bisa terjalin lagi hubungan dengan kamu ya. Dia harus bisa mengontrol nafsu dia gitu ya. Jadi di sini aku lihat dia sudah mulai mengevaluasi diri dan menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Dan aku lihat di sini dia kan udah yakin nih, dia udah tahu bahwa memang kamulah orang yang tepat yang dia inginkan, orang yang dia tuju.
Dan aku lihat di sini dia akan lebih percaya diri lagi karena dia sudah tahu siapa sih orang yang sebenarnya pengen dia miliki gitu. Jadi dia benar-benar di sini dia akan mengusahakan agar hubungan ini bisa terjalin ya. Dia akan gimana caranya tuh bisa mendapatkan cinta kamu lagi, aku lihat di sini. Dan aku lihat juga memang sebenarnya orang ini mau punya kepribadian yang pengasuh ya. Pengasuh itu mengayomi ya, kalau misalkan dia seorang pria berarti dia kan ya bisa menjadi seorang pasangan yang bisa membimbing ya. Kalau misalkan dia seorang perempuan berarti yang penuh dengan kasih sayang, seperti itu. Nah, dan aku lihat di sini dia akan siap memberikan cinta dia, bahkan dukungan kepada kamu untuk membantu kamu tetap bertumbuh. Atau bisa ini ceritanya juga kebalikan dari kalian ya. Bisa ternyata pembacaan ini terbolak-balik. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian ya. Oke, kemudian ada the world di sini. Ada niatan dari dia untuk menjadikan kamu pasangan sah dia, menikah, bertunangan ya, atau mungkin kalau kalian belum sempat pacaran ya mungkin diajak pacaran seperti itu. Dan di sini ya, aku lihat nanti akan ada suatu peluang untuk dia bisa datang ke kamu lagi ya. Jadi ada satu jalan yang tidak akan tertutup untuk dia, untuk diberikan peluang datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia akan mengambil peluang itu ya, dan dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku lihat juga sebenarnya dia sadar, dia tahu ya bahwa ngejalin hubungan sama kamu itu nggak semudah itu ternyata ya. Banyak sekali lika-likunya dan dia merasa sudah berjuang untuk kamu gitu. Dan apapun yang lika-liku kalian rasakan kemarin, yang pernah kalian alami kemarin, itu udah menurut dia udah suatu effort gitu ya. Jadi udah ada upaya dari dia, menurut dia seperti itu. Dan untuk kali ini, peluang kali ini yang akan dia dapatkan itu tidak akan lagi dia sia-siakan, karena dia tidak mau buang-buang energi, buang-buang usaha dia kemarin memperjuangkan kamu. Itu harus ada hasil gitu ya. Dia tidak mau lagi mencari cinta yang lain, dia tidak mau menjalin hubungan baru dengan siapapun lagi gitu ya. Untuk sekarang ya, untuk sekarang itu dia belum bisa mencoba untuk membuka hati pada siapapun gitu ya. Jadi di sini dia memang lagi ngefokusinnya ke kamu, tapi ini untuk sekarang ya, karena aku kan ngebaca tarot ini per harian ya. Jadi untuk sekarang itulah istilah hati dia. Dia belum bisa untuk menjalin hubungan dengan yang lain. Jadi dia lagi ngefokusinnya ke kamu doang gitu. Oke, dan di sini ada the lovers ya. Dia sadar, dia tahu ya ini bisa dibilang nostalgia lagi ya. Karena kemarin itu di awal dia datang tuh memang yang menggebu-gebu ya, menggebu-gebu. Dan seiring berjalannya waktu, orang ini suka dengan orang lain. Akhirnya perasaan dia yang menggebu-gebu terhadap kamu tuh hilang ya. Nah, ini the lovers keluarnya di kartu urutan kelima ya. Jadi ada kemungkinan ini akan terulang lagi. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan orang ini. Ada kemungkinan kalau misalkan dia datang lagi dengan pola yang sama, ada kemungkinan ini akan terjadi lagi. Dia datang dengan cara yang menggebu-gebu, kemudian dengan taktik yang sama seperti kemarin dia mendekati kamu ya. Dan hati-hati, orang ini masih suka bermain hati ya. Ada kemungkinan karena the loversnya di kartu nomor 5 di sini ya. Jadi ada kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi kamu harus hati-hati ya. Kalau misalkan kamu memang belum yakin banget pada dia, jangan terburu-buru untuk menaruh hatimu pada dia ya. Karena aku lihat di sini mungkin nggak sekali dua kali dia memperlakukan kamu sama seperti ini,
polanya sama, datang tiba-tiba datang tanpa ada kabar, tanpa ada apa ya namanya, tanda-tanda, tahu-tahu dia datang terus dia dia apa namanya, dia ya komunikasi dengan kamu ya, kamu udah ngerasa kecantol sama dia, udah ngerasa ketergantungan sama dia, komunikasi mulai hilang, mulai renggang, akhirnya ternyata kamu tahu ternyata dia sudah berselingkuh. Hati-hati, ini polanya sama ya, polanya sama. Oke, kemudian King of Sword, ya kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu, dan aku lihat memang orang ini ramah ya, terus kalau ngomong juga lembut, dan aku lihat sebenarnya di sini orang ini tuh sayang keluarga, terus hormat pada orang tua ya, dan aku lihat juga sebenarnya dia ini bisa kok berdedikasi pada pasangan, asal pasangannya itu bisa membuat dia merasa nyaman dan nyaman gitu. Dan aku lihat juga di sini kalau King of Sword itu orang ini tuh punya jiwa kebapaan ya, punya jiwa kebapaan gitu, atau mungkin dia memang sudah bapak-bapak ya, dia mungkin duda atau janda ya kalau perempuan janda kan, nggak mungkin duda namanya, atau ya mungkin kalian mantan suami istri bisa jadi ya, jadi mungkin dia sudah punya anak seperti itu ya, atau mungkin dia sudah pernah menikah lah gitu. Dan aku lihat di sini memang akan aku lihat ada dorongan dari dia ingin membuat hubungan kamu itu menjadi hubungan kamu dengan dia ini ke jenjang yang lebih serius ya. Dia pengen mencapai kesuksesan di dalam hubungan ini, dan aku lihat juga dia akan menjunjung tinggi standar dari keinginan kamu dan keinginan dia untuk terjalinnya suatu hubungan itu seperti apa. Jadi paling nggak misalkan standar kalian itu pengennya ada komunikasi setiap harinya, terus menurut dia ya nggak harus sejam sekali. Oke, kalau misalkan setiap hari berarti sehari cukup sekali aja minimal gitu ya, kasih kabar seperti itu. Oke, itulah misal standar kalian ya. Oke, nanti dia akan melakukan itu gitu ya. Dan aku lihat juga di sini orang ini tuh kenapa sih suka sama kamu ya, karena kamu itu di pandangan dia ya, di hati dia itu kamu itu orang yang cerdas ya, kamu itu orangnya cerdas, kamu secara fisik itu mungkin cantik, ganteng, ya good looking kayak gitu, dan secara emosional kamu itu bisa mengimbangi dia gitu ya. Dan emosi kamu itu kayak memberikan dia tantangan gitu ya, ngeberikan dia tantangan untuk lebih menantang diri gitu deh ya, membuat dia merasa tertantang. Mungkin kamu orangnya secara emosional itu suka naik turun ya, nah itu mungkin tantangan bagi dia gitu ya. Intinya di sini dia melihat kamu itu bahwa secara intelektual kamu itu bagus, terus kamu itu good looking, kamu cantik, kamu ganteng, terus secara emosional juga itu membuat dia merasa tertantang dan bisa mengimbangi dia, emosi kamu itu bisa mengimbangi dia gitu ya. Atau dalam percakapan kalian itu secara emosional tuh masuk gitu lah ya, masuk. Oke, jadi seperti itulah ya isi hati dia hari ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian energi paling kuat ada Gemini di sini ya. Oke. Tidak menutup kemungkinan ya kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.